Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajmain. Baik, perkenalkan saya Budi Hermanto, dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Riau. Sedikit mengenai proses pembelajaran di kelas itu ada kontrak kuliah ya. Minimal kontrak kuliah itu kehadirannya 75% dari seluruh tatap muka. Ada penggunaan handphone itu harus dinonaktifkan atau di silent. Lalu ada penilaian akhir ya masuk ke sistem ya. Sistem ini telah dibuat oleh universitas yang begitu canggih ya, dengan sistem modern. Sikat yang digunakan yang dientrikan ke dalam sikat ya. Lalu selanjutnya media ajar menggunakan aplikasi akademik, yaitu memakai sistem cerdas ya. Seperti dalam absensi mahasiswa sekarang tidak memakai lagi sistem manual, sekarang sudah beralih ke sistem cerdas. Baik, lalu bagi mahasiswa dan dosen ada melayani 3 hari sejak nilai masuk ke sikat. Itu bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UTS ya, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti UAS misalnya, maka mahasiswa itu diperkenankan mengikuti ujian secara susulan ya, atau ujian ulang. Lalu mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 4 kali secara offline ya. Lalu ada situ tugas-tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa, seperti misalnya tugas struktur ya. Tugas struktur ini itu 15% dari penilaian dosen, 15%. Lalu ada di situ namanya ujian tengah semester, itu 30%. Atau UAS, ujian akhir semester, itu 35%. Nah, ini yang paling tinggi, 35%. Lalu kuis ini 10%. Lalu presentasi, ada presentasi di kelas itu 10% yang diberikan dosen kepada mahasiswa dalam soal penilaian. Demikian yang saya sampaikan tentang pembelajaran ini ya. Kalau ada silap kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semuanya, ini pertemuan yang ke-12 ya. Nanti dalam pertemuan ini tugas-tugasnya dikumpulkan ya. Baik itu tugas dalam pemberitaan ya, membuat berita. Lalu berita itu termasuk media cetak ya, termasuk penyiaran berita dalam radio maupun audiovisual ya, televisi. Nanti terakhir itu dikumpulkan. Oke ya. Baik, kita buka dulu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba untuk mata kuliah ini, mata kuliah dasar jurnalistik ya. Minggu-minggu yang lalu sudah Bapak terangkan ya. Menulis berita itu gampang ya. Gampang menulis berita itu. Ya. Secara teori hanya perlu 5W1H. 5W1H ini dalam sebuah pemberitaan harus ada ya. Dalam sebuah pemberitaan. Berita itu tentang apa? Misalnya tentang mengenai misalnya hutan Tesonelo ya.
hutan Tesonilo diluluh lantak oleh sebuah perusahaan swasta ya. Nah, itu. Jadi berita itu tentang apa? Tentang hutan yang habis dibabat misalnya seperti itu. Jadi merusak lingkungan ya. Siapa tokoh di berita itu? Misalnya tokoh di berita itu seorang kepala adat misalnya yang tinggal di situ, ya, mereka dijarah ya. Lalu kepala adat itu sebagai tokoh dalam pemberitaan itu. Di mana terjadinya? Di Tesonilo, ya, salah satu tempat di Provinsi Riau ini ya. Daerah mana itu? Ada yang tahu? Hah? Daerah Pelalawan ya. Pelalawan itu hutannya masih lebat ya. Jadi kapan terjadinya? Seminggu yang lalu misalnya begitu ya. Mengapa bisa terjadi? Mengapa? Ya karena mungkin kerakusan sebuah perusahaan, maka itu hutan dibabat untuk dijadikan tanaman monokultur. Misalnya tanaman monokultur ini adalah sawit ya, tanaman satu jenis. Nah, inilah yang membuat ya hutan itu habis ya. Ditanam, kalau hutan itu kan banyak jenisnya ya, ribuan jenis, malah jutaan jenis ya. Dalam hutan itu tersimpan kekayaan alam seperti ribuan jenis kayu, tumbuh-tumbuhan ya, dari yang kecil sampai yang besar ya. Obat-obatan di dalam hutan itu. Jadi sangat kaya dia. Nah, ini dibabat semuanya untuk dijadikan hutan monokultur. Artinya apa? Dijadikan hutan satu jenis. Makanya flora fauna tidak hidup di sana. Nah, ini berita yang menarik ya. Lalu bagaimana kisah itu terjadi? Suasana itu kita gambarkan, misalnya suasana di Tesonilo itu seperti apa ya. Waktu dia hutannya lebat, rimbanya luas ya. Sekarang gimana suasananya? Nah, itu kita gambarkan suasananya ya. Nah, jadi ini terakhir ya. Lalu penulisan piramida terbalik ya, piramida terbalik ini ya. Itu headline, ya, judul berita, headline. Light tadi itu ringkasan dari berita tadi itu letaknya di halaman berita itu ya. Light di teras berita. Itu sangat penting ya. Supaya beritanya tidak apa tadi? Tidak basi. Penting dia. Lalu body, tubuh berita. Tubuh berita tadi itulah yang kita lihat tadi. Tubuh berita itu pelukisan suasana di lapangan ya. Lalu leg, kaki berita. Itu terakhir ya, mungkin harapan seorang nenek yang tinggal di sudut hutan Tesonilo. Harapannya bagaimana supaya anak cucu kami bisa menikmati hutan ini. Itu harapannya. Boleh kita sampaikan di live, di ujung berita, supaya berita itu menarik ya. Seorang jurnalis yang baik, wartawan yang baik, wartawan yang hebat, itu kalau membaca beritanya, kita itu bisa sedih, bisa gembira, bisa tertawa, tersenyum, bisa marah, emosi. Itu jurnalis yang baik. Itu jurnalis yang hebat. Dia bisa menggambarkan suasana itu dalam bentuk laporan berita, baik itu di media cetak maupun media televisi maupun media radio ya, maupun media online. Itu ya. Ya mungkin itu saja ya. Baik. Coba kita lihat ya. Coba dikumpulkan. Atau ada pertanyaan
Ya, sebelum dikumpulkan tugas, ini kita ada ndak pertanyaan dari mahasiswa yang belum mengerti atau belum paham? Coba. Ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan duduk situ aja. Perkenalkan, nama saya Mutia Distia. Ya. Saya ingin bertanya, di media cetak di masa sekarang ini sudah hampir ditinggalkan. Dan apa kelebihan media online dalam jurnalistik? Ya, kalau media online dengan media cetak itu jauh berbeda ya, antara langit dengan bumi. Kalau media cetak itu misalnya media yang ada di Riau, itu dicetak misalnya jam 3 malam, lalu jam 5 pagi itu setelah dicetak selesai, itu misalnya dalam hitungan menit bisa mencetak ribuan eksemplar ya, lalu dikirim ke daerah-daerah di Riau. Misalnya media yang ada di Riau, misalnya media A misalnya kan, itu diterbitkan jam 5 sudah terbit ya, lalu dikirim ke Dumai. Dumai dari sini berapa jam? Lewat bawah, lewat tol 3 jam ya? Ya, pernah kamu ke situ? Dumai kamu? Banyak ikan sana ya? Dumai oke. 3 jam. Lalu orang Dumai baca media yang kantornya di Pekanbaru, yang tempat cetaknya di Pekanbaru. Orang Dumai yang baca berita itu, ya misalnya Riau Post ya, saya bilang namanya Riau Post lah. Dia membaca koran Riau Post itu jam 8 pagi. Ya, jam 5 dia antar dari Pekanbaru, 5, 6, 7, 8. Nah, sekitar itulah ya. Jam 8 dia bisa membaca media itu. Itu media cetak. Jadi itu kekurangan dan kelebihan. Kalau media online, kita hari ini buat beritanya ya, 5 menit sudah bisa diakses oleh kita semua. Sudah bisa diakses oleh audien atau masyarakat ramai. Sudah bisa membacanya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi kelebihan online ada juga kekurangannya. Itu tadi yang saya bilang tadi. Banyak salah pengetikan, salah tulis. Ya kan? Kepada yang terhormat dibuatnya kelapa yang terhormat, ya kan? Nah, salah ketik ya. Makanya media online saya sarankan kalau kalian nanti mencoba mencari job sebagai jurnalis ya, kalau udah selesai kuliah ini, itu kalian harus ada laptop sudah bagus kita baca di laptop, sudah bagus kita ketik, barulah kita kirim ke redaktur ya kan. Tapi kalau redaktur sudah percaya dengan kita ya, karena kita penulis yang hebat, misalnya penulis yang hebat tadi, tidak perlu lagi sampai ke redaktur ya, langsung di share ke masyarakat ramai, orang udah bisa membaca ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Nah, kamu Bertanya, Pak. ya, kamu dari mana asal kamu? Dari Sungai Pagar, Sungai Pagar. Kampar. Itu sawit semua kan? Iya, Pak. Ngapa kamu tebang hutan? Bukan saya, Pak. Hah? Bukan kamu yang nebang hutan? Kamu harus jaga hutan itu. Iya. Masih ada suku pedalaman sana? Enggak ada, Pak. Nah, jadi suku pedalaman itu, suku pedalaman dialah yang menjaga hutan selama ini. Kalau tidak ada suku pedalaman, habis hutan Riau ini dah. Ya. Di Bengkalis mungkin hanya tinggal sedikit hutan karena ada orang Sakai. Ya. Di Rohul juga mungkin ada sedikit hutannya tinggal lagi karena ada suku Talang Mama. Ya. Kalau tidak, habis semua hutan kita. Ya, apa yang mau tanyakan? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wirdian. Pertanyaan saya itu, apa tugas terberat sebagai seorang jurnalis? Ya, tugas terberat itu ya, banyak jurnalis ini yang
yang meregang nyawa ya dalam mencari sebuah pemberitaan. Dia bertugas demi negara ya, demi bangsa ini, menjaga marwah ya, menjaga negeri misalnya. Dia menulis ya, menulis itu nyawa taruhannya. Kalau kamu besok jadi wartawan perang, mau kamu? Jangan pula kamu wawancarai peluru tuh, mampuslah. Ya, wartawan perang kau enggak boleh lewat. Ini orang perang ini. Atau kamu tugas di apa di Papua. Orang Papua kan suka perang. Lalu panah-panah. Itu kamu mau wawancarainya tokoh sukunya di situ. Orang sedang kepang perang ini, Pak, tolong Pak, wawancara Pak. Bisa? Tidak bisa. Kamu harus manjat pohon. Manjat pohon, kalau kamu wartawan TV, kamu kamera dari pohon itu. Kalau kamu wartawan cetak, kamu foto dari pohon. Lalu kamu lukiskan suasana perang itu. Ya. Misalnya orang Papua perang antar suku. Dia menggoyang-goyangkan badannya sambil memegang panah misalnya gitu kan. Kamu lukiskan kalau kamu wartawan cetak, media cetak. Kalau media online ya kamu ketiklah di atas pohon tuh. Atau kamu tulis dulu, nanti setelah sampai di kantor kamu tulis lagi. Karena suasananya tidak memungkinkan kan. Apalagi jurnalis perang. Jurnalis perang ini ngeri juga. Ya, banyak yang meninggal dalam bertugas. Ya, tugas mulia itu namanya. Ya, dia menyampaikan informasi untuk masyarakat. Itu tugas mulia. Jadi itu. Lalu apa lagi tadi? Yang kamu bilang tadi? Tugas terberat seorang. Itu tugas terberatnya. Kalau dia ditugaskan dalam wilayah konflik, itu berbahaya. Atau wilayah konflik perang antara Iran dan Israel. Israel sekarang udah dipelintir-pelintir oleh media online. Israel. Itu bahasa keren. Nggak usah, itu tidak populer dia. Israel tidak populer. Biasa aja Israel. Tulis Israel. Ini dia mempopulerkan bahasa yang lucu tapi tidak lucu gitu. Ya. Ribuan anak dibantai. Setelah kamu bisa ngetik berita kalau media online, itu kamu cari suasana yang tenang. Jangan pula kamu nanti sedang ngetik lewat pula peluru tap, ya kan? Kamu carilah tembok agak aman kan? Seperti itu. Lalu kamu share ke seluruh dunia. Dunia akan membacanya. Lalu nama kamu ada di situ, seorang jurnalis perang. Wah, ini hebat, jadi wartawan hebat ya. Wartawan hebat, wartawan profesional ya, yang dan bertanggung jawab. Dan sesuai berita itu ditulis apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar ya. Oke, karena mata dan telinga masyarakat itulah informasi untuk wartawan ya, untuk seorang jurnalis ya. Baik. Oke ya, itu aja. Kamu ada bertanya? Kamu tinggal mana? Asli Pekanbaru. Pekanbaru. Hutan enggak ada sini gitu. Pekanbaru udah hutan beton banyak ya. Baik, itu aja. Silakan dikumpulkan tugasnya. Nanti saya periksa. Ini saya tugas ya. Setelah kalian lihat ada kawan kalian yang menulis atau sebagai reporter ya, sebagai reporter TV ya, buat aja namanya TV dengan nama kita aja
Misalnya Widya News misalnya, itu televisi. Kalau di media cetak mungkin yang dikumpulkan kawan-kawan ini tadi ya, nanti saya periksa, dan setelah itu mungkin ada perbaikan judul atau berita atau LED-nya ya. Ini contoh kalau di televisi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Siaran terkini kembali menjumpai Anda pada hari ini. Kami akan memberikan sejumlah informasi terkini yang pastinya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Ampun Caprina Sitorus, inilah selengkapnya. Antrian panjang yang terjadi hampir di setiap SPBU di wilayah kota Pekanbaru sejak beberapa hari terakhir. Warga Pekanbaru rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar jenis Pertalite. Fenomena ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak bersebanding dengan ketersediaan pasokan, mengakibatkan antrian mengular di beberapa titik SPBU. Masyarakat tampak memadati pom bensin untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite yang belakangan ini semakin dicari seiring dengan tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan bahan bakar lainnya. Antrian kendaraan bahkan terlihat mulai terbentuk sejak dini hari dengan pengendara berharap mendapatkan giliran sebelum stok Pertalite habis. Dikarenakan harga Pertalite yang relatif lebih terjangkau dibanding dengan bahan bakar jenis lainnya, membuat warga lebih memilih untuk mengantri panjang demi mendapatkan pasokan tersebut. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang selalu bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk transportasi pribadi maupun usaha kecil. Baiklah pemirsa, kami akan melihat langsung bagaimana tanggapan warga bersama rekan kami Sisilia Juliana yang sudah berada di lokasi. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU. Ini karena praktek tidak ada alat ya. Ya enggak apa-apa, pakai HP enggak apa-apa. Ya. Kita belajar kan. Untuk mengetahui lebih lanjut gimana kondisi saat ini. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Kak. Dengan aku siapa? Pak Yaki. Ini mungkin kawan dia juga nih. Ya kan, cuman pura-pura aja di masyarakat. Tapi enggak apa-apa, ini latihan ya. Latihan supaya kita terbiasa. Padat dan sangat padat. Sehingga saya mengisi minyak Pertalite di sini hampir memakan waktu 1 jam. Jadi abang menunggu di SPBU ini hampir 1 jam ya Bang? Kira-kira apa sih penyebabnya Bang? Kalau saya nanya ke rekan-rekan SPBU sini, dia bilang itu minyak Pertalite sini itu terbatas. Ya. Menurut abang ya siapa aja sih yang terlihat mengantri di belakang ini? Apakah kebanyakan pengendara ini memakai Pertalite juga? Ya, karena Pertalite itu harganya itu terjangkau dan lebih murah dibanding minyak yang lain. Seperti Pertamax Turbo 98, Pertamax 92, itu rata-rata harganya seliter itu 12.000 ke atas. Oh baik. Sejak kapan sih Bapak merasakan antrian panjang di SPBU ini? Kalau antrian panjang ini sudah dari beberapa hari yang lalu ya, Kak. Baik, di mana aja sih Bang SPBU-nya yang antrian yang panjang kayak gini? Apakah cuma di tempat ini aja? Tidak Kak. Banyak di Pertamina di Sudirman, Arifin, Pasir Putih, dan titik-titik lainnya itu selalu macet panjang. Kalau boleh tahu lagi, kenapa Abang memilih SPBU ini? Padahal kan antriannya panjang. Apakah ada alasan khususnya Bang? Karena harga Pertalite itu murah ya. Kalau saya beli misalnya Pertamax Turbo 98, itu ngaruh ke uang saya sehari-hari. Jadi duit jajan saya jadi lebih sedikit. Bagaimana sih menurut Abang? Apakah pemerintah udah mendapatkan solusinya untuk kelangkaan Pertalite ini? Kalau saya dengar-dengar sih ada ya. Tapi kalau ini kita melihat ada salah mencari sumber. Ini
Dia mau seharusnya yang diwawancarai ini kelangkaan misalnya Pertalite, itu dia wawancarai dinas. Baik, terima kasih ya Pak Ya. atas waktunya. Baik, Dinas misalnya dinas apa? menanyakan pada saat Dinas apa misalnya? Dinas perindustrian ya. harapan dia Dia wawancara itu. SPBU yang panjang ini. Bukan sumber yang ini lagi. Cari sumber lain. Yaitu sumbernya pemerintah. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Selesai itulah wawancara kami dengan Ini kawan kelasnya mungkin nih. di SPBU di Kota Baru. Seperti yang kita dengar, antrian panjang ini disebabkan oleh kelangkaan stok dari Pertalite. Baik, kami akan terus mengikuti perkembangan dalam situasi saat ini. Saya Cecilia Juliana, saya kembalikan ke studio. Demikian laporan mengenai antrian panjang yang terjadi di beberapa titik SPBU di wilayah Pekanbaru. Kami berharap pihak berwenang dapat segera mengatasi masalah ini agar masyarakat tidak terus-menerus mengalami kesulitan. Terima kasih telah menyaksikan siaran terkini. Saya ucap Universitas beserta tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya ini. Nanti Bapak periksa yang sudah kalian kirim, baik itu media audiovisual, TV, dalam bentuk TV, dalam bentuk audiovisual, maupun dalam media cetak ini, ya, cetak. Nanti saya periksa, kalau ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki sama-sama ya, supaya mata kuliah dasar jurnalistik ini bisa kalian terima sampai akhir dan bisa mendapatkan ilmunya. Untuk itu semoga kita bertemu lagi di pekan depan. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa terus beraktivitas menuntut ilmu di Universitas Islam Riau ini, mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Mungkin itu saja saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.